Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firda Afila dengan NIM 25030500079 dari program studi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Tema ini sangat penting karena kalau kita salah memahami siapa manusia itu, maka arah pendidikan pun bisa melenceng. Seringkali pendidikan dianggap hanya soal isi kurikulum, nilai ujian, atau metode belajar. Padahal dasar paling fundamentalnya adalah siapa sih manusia itu. Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, masih banyak sekolah dan sistem pendidikan yang terlalu fokus pada angka dan hasil akhir yang tinggi. Bagi mereka, ranking kelas seakan-akan menjadi penentu kesuksesan seseorang di masa depan. Bahkan tidak jarang juga loh siswa yang mendapat nilai tinggi itu dijadikan ikon di sekolah tersebut. Sementara para siswa yang kurang unggul dalam akademik, mereka sering dianggap siswa yang tidak berprestasi. Padahal mereka mungkin punya bakat luar biasa di bidang lain. Menurut data dari Kemendikbud atau BPS atau penelitian pendidikan juga menunjukkan bahwa sebagian besar penilaian di sekolah masih bersifat kognitif, sementara aspek afektif dan sosial sering terabaikan. Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tapi seringkali miskin empati, kurang kepekaan sosial, bahkan kurang percaya diri. Mari kita telah materi ini lebih dalam. Secara biologis, manusia adalah makhluk hidup yang butuh makan, minum, dan bergerak. Tapi di atas itu manusia juga punya akal, perasaan, dan kebutuhan sosial juga loh, seperti ingin didengar, ingin berteman, dihargai, dan lainnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menampung segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek akademik saja, tapi juga mengembangkan keutuhan manusia secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam aliran pendidikan humanistik seperti gagasan Karl Popper, pendidikan ideal adalah ketika seorang siswa diperlakukan secara individu unik yang dihargai pengalaman dan potensinya, bukan hanya sekedar objek ujian saja. Kalau sekolah hanya fokus pada nilai ujian saja, apakah peserta didik dapat benar-benar jadi manusia yang baik atau justru menjadi manusia yang kompetitif, individualistis, tapi miskin empati? Jadi implikasinya jelas, pendidikan harus bersifat holistik dan memandang peserta didik sebagai individu yang unik, bukan sekedar angka statistik. Bayangkan ada dua tipe sekolah, ini sekolah A dan sekolah B. Sekolah A hanya menilai siswa dari ujian tertulis. Biasanya siswa sering berlomba untuk mendapatkan nilai, tetapi mereka jarang mengadakan kegiatan yang kolaboratif. Anak yang pintar biasanya sering dipuja dan anak yang kurang biasanya sering tersisihkan. Gaya kompetisi di sekolah A tersebut sangat tinggi, tetapi banyak siswa yang merasakan stres akibat dari tuntutan nilai tersebut dan banyak juga siswa yang saling menjatuhkan satu sama lain. Sebaliknya di sekolah B, selain memberi ruang di akademik, mereka juga memberi ruang untuk siswanya agar melakukan proyek kelas, diskusi kelompok, pengembangan nilai, serta penilaian karakter dan kepedulian sosial. Dampaknya, anak-anak terbiasa bekerja sama dan mereka juga dapat belajar untuk menghargai pendapat teman atau orang lain, serta mereka juga dapat menunjukkan keunikan atau bakat yang ada pada diri mereka masing-masing. Pendidikan yang hanya mengutamakan nilai akademik tanpa aspek kemanusiaan beresiko membuat siswa kehilangan kepekaan sosial dan kreativitas. Sedangkan pendidikan yang berpijak pada hakikat manusia tidak hanya menyiapkan siswa untuk sukses akademis saja, tetapi juga membentuk karakter yang matang dan sikap sosial yang positif. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyeimbangkan penilaian akademis dengan pengembangan soft skills dan kolaborasi sosial agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh dan menjadi generasi yang siap membangun masa depan dengan keseimbangan intelektual dan emosional.
Singkatnya, sekolah yang hanya fokus pada ujian tertulis cenderung menghasilkan siswa yang kurang percaya diri dan stres. Sementara, pendidikan yang mengikuti hakikat manusia menghasilkan siswa yang kreatif, percaya diri, dan siap bersosialisasi dalam masyarakat. Ketika kita bicara tentang pendidikan, seringkali fokus kita masih tertuju pada apa yang diajarkan, untuk siapa pendidikan itu ada. Padahal pendidikan sejatinya bukan sekedar proses mentransfer ilmu, tapi proses memanusiakan manusia. Jika kita melihat realitas saat ini, banyak siswa yang tumbuh dengan beban ekspektasi seperti harus pintar, harus juara, dan harus sesuai standar keinginan orang-orang sekitar mereka. Namun, dalam perjalanan itu, tak sedikit dari mereka kehilangan rasa percaya diri, kehilangan makna belajar, bahkan kehilangan jati dirinya. Mereka menjadi produk sistem, bukan individu yang tumbuh secara utuh. Inilah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah pendidikan kita sudah benar-benar menghidupkan kemanusiaan di dalam diri anak-anak kita? Apakah ruang kelas sudah menjadi tempat yang memberi rasa aman, tempat mereka belajar menjadi manusia yang berpikir, berempati, dan mengekspresikan diri mereka sendiri? Pendidikan yang berlandaskan hakikat manusia berarti melihat setiap anak sebagai makhluk yang kompleks, seperti memiliki tubuh, akal, emosi, sosialitas, dan spiritualitas. Guru bukan lagi penguasa pendidikan, tetapi mereka juga sebagai penuntun kehidupan. Artinya, ia tidak hanya mengajar pendidikan saja, tetapi membimbing arah hidup muridnya. Dan ia tidak hanya menilai dari hasil, tetapi memahami proses tumbuh setiap siswanya. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang berani berubah, yang mengukur keberhasilan bukan hanya dari angka rapor, tapi dari seberapa besar anak mampu menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menunjukkan segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan sedunia. Dan tuntunan itu hanya bisa diberikan jika kita para guru, calon pendidik, dan masyarakat memahami manusia bukan sebagai objek didik, melainkan sebagai subjek yang tumbuh, berpikir, dan maka mari kita mulai perubahan kecil, seperti dari cara kita memandang siswa bukan sebagai murid pasif, tetapi manusia dengan potensi unik. Dari cara kita menilai bukan hanya dari nilai ujian, tetapi juga keberanian, empati, dan integritas. Dan dari cara kita mengajar bukan untuk mengajar kurikulum, tetapi untuk menumbuhkan manusia. Karena ketika pendidikan berpihak pada manusia, maka sekolah akan menjadi taman tumbuh, bukan pabrik nilai. Kesimpulannya, hakikat manusia harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pendidikan. Manusia bukan sekedar makhluk yang berpikir atau homo sapiens, tetapi juga yang merasa, berinteraksi, dan mencari makna. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ki Hajar Dewantara telah menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak orang pandai, tetapi membentuk manusia menjadi manusia yang merdeka. Merdeka berpikir, merdeka berperasaan, dan merdeka berkehendak. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur hanya dari kelulusan, nilai, atau prestasi akademik semata, melainkan dari seberapa jauh pendidikan mampu menumbuhkan rasa kemanusiaan seperti rasa hormat, kasih, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang berakar pada hakikat manusia akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter, berjiwa sosial, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi siap hidup dengan kesadaran, kepekaan, dan kemanusiaan yang utuh. Jadi, mari kita jadikan pendidikan sebagai ruang untuk menumbuhkan manusia seutuhnya, bukan hanya sekedar mencetak kelulusan, tetapi melahirkan insan yang sadar akan dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa dalam kita memahami dan memanusiakan manusia.
kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.